Sir Jim Ratcliffe merapat ke MU, Vieira beri bocoran gaya kerjanya. Sir Jim Ratcliffe kabarnya segera masuk ke Manchester United sebagai investor. Ia nantinya kebagian memegang kendali bidang olahraga. Konglomerat asli Greater Manchester itu kabarnya akan membeli 25% porsi sahammu senilai 1,3 miliar pound, atau sekitar 24,7 triliun rupiah. Proses akuisisi saham minoritas itu akan segera dibahas Dewan Klub. Sebagai bagian kesepakatan itu, Sir Jim Ratcliffe akan mengontrol urusan-urusan berkaitan olahraga. Ia akan memegang kendali aspek lapangan dan luar lapangan seperti pengembangan stadion dan pusat latihan. Pemilik perusahaan kimia Ineos itu sudah mempersiapkan langkah strategis, yakni menunjuk direktur keolahragaan. Ex-direktur AS Monaco Paul Mitchell dilaporkan jadi kandidat kuat. Lantas sejauh mana Sir Jim Ratcliffe akan campur tangan? Ex-pelatih Nice, klub Prancis yang dimiliki Ratcliffe, Patrick Vieira memberikan gambaran. Dia tak pernah mengganggu pekerjaan saya. Kami akan membahas sepak bola saat bertemu, soal tim dan kehidupan kami, tapi dia bukan tipe pemilik yang terlibat terlalu banyak di urusan teknis dan mencegah manajer melakukan tugasnya, ujarnya kepada Four-Photo dilansir Metro. Ambisi dan ekspektasinya tinggi, jadi Anda tahu posisi Anda. Tapi Anda bisa melakukan tugas dengan leluasa, imbuhnya. Garis miring. Jonny Evans bersyukur dapat kembali bermain di Old Trafford. Jonny Evans mendapat kontrak 1 tahun dari Manchester United. Evans sempat merasakan permasalahan cedera dan terdegradasi dengan Leicester City. Jonny Evans menjadi salah satu pemain yang didatangkan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu awalnya mendapatkan kontrak jangka pendek pada periode pramusim. Namun kemudian pihak klub mencapai kesepakatan kontrak hingga akhir musim 2023/24 setelah rangkaian tur pramusim berakhir. Permasalahan cedera di lini belakangmu membuat Jonny Evans mendapatkan kontrak tersebut. Pemain berusia 35 tahun itu awalnya hanya menjalani sesi latihan untuk mengembalikan kebugarannya. Tetapi pada akhirnya Erik ten Hag dan pihak klub memandang bahwa keberadaan Evans dapat memberi dampak positif. Setelah menjalani beberapa bulan yang penuh turbulensi, Jonny Evans merasa bersyukur dapat kembali ke Manchester United. Pemain asal Irlandia Utara itu mengakui bahwa ia sempat mempertimbangkan kemungkinan untuk mengakhiri kariernya sebelum menyepakati kontrak di Old Trafford. Saya melalui tahap tahun lalu di mana saya sempat memikirkan mungkin itu menjadi titik akhir dalam karir saya. Saya memang memikirkan itu. Saat itu saya tidak dapat pulih dari permasalahan cedera dan setiap kembali bermain saya merasa sakit. Banyak yang mengatakan kepada saya bahwa saya masih memiliki waktu, tetapi hanya saya yang dapat membuktikan itu. Saya rasa saya berhasil melakukannya dan saya merasa saat ini berada dalam kondisi yang memuaskan, ucap Jonny Evans dikutip dari Evening Standard. Saya sangat bahagia, Adrien Rabiot buka suara soal rumor dikaitkan dengan Manchester United dan Newcastle jelang bursa transfer Januari. Meski Adrien Rabiot mengaku bahagia di Juventus, pemain asal Prancis itu tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke klub lain. Karena tuntutan gaji, rencana transfer gelandang berusia 28 tahun itu ke Old Trafford gagal pada musim panas lalu. Ia diincar sebagai solusi atas masalah lini tengah Manchester United yang tak kunjung usai. Adrien Rabiot, ternyata, gagal mencapai kesepakatan, dan ia akhirnya menandatangani kontrak baru dengan timnya saat ini. Namun, ia hanya memiliki 8 bulan lagi dalam kesepakatannya. Rabiot akan dapat berbicara dengan tim-tim di luar Italia tentang kesepakatan pra-transfer mulai Januari. Meskipun ada ketidakpastian seputar masa depannya dan hubungan spekulatif dengan Manchester United, mantan gelandang PSG saat itu tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Turin. Ia juga sempat dikaitkan dengan Newcastle United sebelum akhirnya mereka merekrut Sandro Tonali. Rabiot mengatakan kepada media Prancis, Telefoot via Manchester Evening News, ini adalah klub di mana saya bahagia dan kami menjalani musim yang sangat baik. Bertahan di tim yang saya kenal dengan baik, di musim yang akan memasuki kejuaraan Eropa, tampaknya merupakan pilihan terbaik.
Klub memiliki kepercayaan pada saya. Kita lihat saja nanti soal perpanjangan kontrak, tapi bagaimanapun juga, saya sangat senang dengan situasi saya di klub dan di skuad Prancis. Segalanya berjalan dengan baik untuk pemain berusia 28 tahun itu saat ini. Ia telah tampil sebagai starter dalam 8 laga Juve di Serie A musim ini dan masuk dalam tim inti saat mereka mengalahkan Belanda pada Jumat. Komentar Rabiot hampir membuat rumor mengenai Manchester United menjadi tidak masuk akal, namun, sang gelandang tidak menutup kemungkinan untuk pindah dari Turin. Penyesalan terbesar Bruno Fernandes atas hengkangnya Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Penyesalan itu ternyata muncul karena hilangnya sosok pemimpin dalam tim. Hal ini secara tersirat disampaikan Bruno Fernandes seusai laga kualifikasi Piala Eropa 2024 antara timnas Portugal vs Slovakia. Bruno Fernandes di laga itu tampil apik dengan menyumbang 2 assist. Terlepas dari kemenangan itu, Bruno Fernandes menyadari pentingnya sosok Cristiano Ronaldo dalam tim. Dengan komposisi tim Portugal yang banyak dihuni pemain muda, Ronaldo dengan segudang pengalamannya menjadi sosok pemimpin yang terus memotivasi pemain-pemain lain untuk tampil maksimal. Tak ayal, pemain-pemain muda, seperti Rafael Leao, Diogo Dalot, Joao Neves, Vitinha, dan yang lainnya bisa tampil apik bersama tim berjuluk Selecao das Cuinas itu. Kita semua mengetahuinya, kekuatan dan dampak yang dimiliki Cristiano, dan telah berdampak pada banyak dari kita para pemain Portugal, peluang yang dia ciptakan untuk generasi berikutnya, kata Bruno Fernandes kepada L'Equipe, dilansir dari Sport Brief, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Portugal sudah dihormati, tetapi setelah apa yang dicapai dan dilakukan Cristiano di dunia, nama kami menjadi lebih ditakuti, sambungnya. Kami jelas bersyukur bisa hidup di zamannya, karena kami mendapat kehormatan melihat Cristiano bermain. Saya merasa mendapat kehormatan bisa bermain bersamanya. Seperti semua pemain lain yang ada di sini bersamanya, tegasnya.